Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Cindy Veronica, NIM G3112100005 dari Prodi Ilmu Komunikasi S1 Pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama materi hubungan internal dan eksternal public relations. Sebelum kita memasuki materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih tugas PR ini. Inti dari tugas PR yaitu menyinkronkan antara informasi dari perusahaan dengan reaksi dan tanggapan publik. Kita masuk ke materi, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi hubungan internal. Hubungan internal adalah publik yang menjadi bagian dari suatu unit, badan, atau organisasi itu sendiri. Apa sih tujuan hubungan internal? Tujuan hubungan internal adalah menciptakan suasana yang menyamankan di suatu perusahaan itu sendiri, baik dari karyawannya atau jajaran direksinya. Yang kedua, menjalin komunikasi yang baik. Yang ketiga adalah menyadarkan para pegawai akan tanggung jawab dan kewajibannya. Materi yang selanjutnya yaitu fungsi hubungan internal. Apa sih fungsi dari hubungan internal itu? Yaitu menyampaikan apapun kebijakan manajemen dan direksi ke karyawan. Materi yang selanjutnya yaitu apa sih yang termasuk ke dalam hubungan internal? Yang pertama yaitu karyawan. Karyawan di sini adalah orang dalam perusahaan yang tidak memegang jabatan struktural. Yang kedua adalah pemegang saham. Pemegang saham di sini berfungsi untuk membina hubungan baik dan memajukan suatu perusahaan. Materi selanjutnya yaitu apa saja saluran komunikasi yang digunakan dalam hubungan internal. Ada beberapa macam saluran komunikasi. Saya akan memberi contoh 3, yaitu yang pertama buku panduan pegawai, yang kedua olahraga, dan yang ketiga laporan. Atau bisa kita dalam suatu perusahaan melaksanakan gathering, itu bisa menjadi saluran komunikasi yang baik. Terus dari hubungan internal itu saya sudah jelaskan beberapa. Kita masuk ke dalam hubungan eksternal. Apa sih yang dimaksud hubungan eksternal? Hubungan eksternal adalah publik umum masyarakat yang mengusahakan tumbuhnya sikap positif terhadap suatu lembaga. Apa tujuan dari hubungan eksternal? Tujuan dari hubungan eksternal yaitu memberikan dukungan publik untuk kerjasama dengan perusahaan. Untuk ini loh dukungan publik dan ketersediaan publik bekerja sama dengan perusahaan. Fungsi hubungan eksternal ada beberapa, saya akan memberi 3 contoh, yaitu yang pertama sosialisasi perusahaan dengan publik. Kita memerlukan sosialisasi apa sih kebijakan perusahaan dengan kita perlu mengenalkan perusahaan ini kepada publik sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Yang kedua adalah pemasaran produk. Produk dari perusahaan kita pasarkan ke publik agar mengetahui ini loh suatu produk ini dari perusahaan ini gitu. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab perusahaan kepada publik. Yang materi yang terakhir yaitu apa sih yang termasuk dalam hubungan eksternal? Yang termasuk dalam hubungan eksternal yaitu customer relation, yang kedua community relation, yang keempat government relation, dan yang terakhir adalah media. Oke, dari situ materi yang pertama saya jelaskan, dan ini adalah materi kedua yang akan saya jelaskan, yaitu proses komunikasi dalam public relation. Menurut Frank Jefkin ada 4 tahap dalam proses komunikasi PR. Yang pertama adalah fact finding. Kita harus mencari dan mengumpulkan fakta-fakta
fakta dan data yang akan kita gunakan untuk melakukan suatu kegiatan, seperti kita mencari riset apa sih yang dibutuhkan konsumen, sasaran apa, itu kita harus mengetahuinya. Yang kedua adalah membuat sebuah planning, yaitu rencana. Setelah kita melakukan fact finding, yang kedua adalah rencananya ini. Yang ketiga adalah communicating. Communicating yaitu melaksanakan kegiatan yang sudah kita rencanakan. Yang keempat adalah evaluation. Evaluation di sini adalah tahap kegiatan yang kita lakukan, evaluasi yang kita lakukan. Apa sih kekurangan yang ya di produk ini, rencana yang sudah kita lakukan ini, apa sih yang kita kurang itu untuk membuat kita berproses. Terus bagaimana sih menjadi PR yang baik? Menjadi PR yang baik itu kita sebagai PR itu harus melihat dari berbagai sudut gitu. Kita harus melihat dari pihak ini dengan pihak ini. Jadi kita di tengah, kita menjembatani antara misal perusahaan dengan publik, atau manajemen dengan karyawan, direksi dengan manajemen, seperti itu, sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Terus syarat sebagai PR, syarat PR sebagai komunikator itu apa sih? Yaitu yang paling penting dan utama adalah kemampuan berkomunikasi. Tidak sembarang orang itu bisa berkomunikasi dengan baik. Sebagai PR kita dituntut untuk dapat berkomunikasi dengan baik, menyampaikan tidak hanya dari mulut ke mulut, atau tidak hanya dari karyawan ke karyawan lain. Kita sebagai PR itu harus bisa berkomunikasi baik, menyampaikan, dan tidak hanya itu, kita juga dituntut untuk dapat presentasi dengan baik, wawancara, dan lain-lain. Apa sih peran komunikasi dalam PR? Peran yang terpenting adalah melakukan komunikasi dua arah, yang seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu sebagai PR kita harus di tengah-tengah sebagai jembatan. Terus yang terakhir, materi yang terakhir, yaitu komunikasi yang efektif itu seperti apa sih? Komunikasi yang efektif itu dapat terjadi bila kita telah melaksanakan 5 komponen, yaitu yang pertama, kepentingan yang sama antara komunikator dan komunikan. Yang kedua, sikap mendukung kedua belah pihak. Komunikasi yang efektif akan terjadi jika ada dua belah pihak yang saling mendukung ini. Yang ketiga, sikap positif. Sikap positif di sini adalah tanggapan yang baik antara kedua belah pihak. Yang keempat adalah sikap terbuka. Terbuka dalam arti kita dapat menampung. Kita tidak hanya menelan mentah-mentah terus tidak ya, kita bersikap terbuka dengan informasi, kita memikirkannya, kita mencari solusinya. Dan yang terakhir adalah masing-masing menempatkan diri pada mitra bicaranya. Kita dapat mengetahui posisi kita gitu, menempatkan diri sebaik-baiknya. Begitulah 2 materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata dan penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.